Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oke, kalau Nisya tadi sudah menghubungi Bapak, katanya ada sakit ya suratnya, tapi belum bisa menyusul. Mungkin hari Senin menyusul suratnya. Ya. Sehat semua ini benar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang slogan seperti biasa ya. Belajar IPA. Alhamdulillah masih ingat kalau dengan belajar IPA kita bisa masuk surga. Oke, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa? Terakhir kalian tadi kemarin belajar tentang apa? Apa? Listrik? Oke, ada yang bisa angkat tangan? Ya, angkat tangan menjelaskan bagaimana listrik statis itu. Oke, apa? Silakan bro, apa listrik statis menurutmu? Listrik statis seperti apa? Kemarin apa yang kamu pelajari? Belajar listrik statis tentang apa tadi? Yo, masih lupa-lupa ingat ya. Padahal kemarin sampai buat alat ya, nggak bisa tidur, kerja kelompok dan sebagainya. Masih lupa. Apa listrik statisnya itu? Apa? Ada gaya apa di listrik tadi kemarin? Oke. Biasa ya. Coba budayakan angkat tangannya. Jangan cekot. Dia budayakan angkat tangan. Nih, angkat tangan bisa menjelaskan kemarin ada gaya apa saja di listrik statis? Angkat tangan. Oke, barakatul. Tarik, menarik, dan tolak menolak. Kamu kemarin buat apa, bro? Balap kaleng. Balap kaleng. Kenapa kok bisa balap kaleng? Menggunakan prinsip apa? Tarik, menarik, atau tolak menolak kemarin? Tarik. Bagaimana bisa terjadi tarik, menarik? Karena pipa digosok dengan handuk bisa menarik kaleng. Oke, karena pipa digosok, handuk bisa menarik. Ada perpindahan apa? Ada perpindahan apa? Gaya kolom. Oh, gaya tarik menarik tolak menolaknya sama gaya kolom. Apa Rajabi? Ada perpindahan apa? Muatan apa? Oh, elektron atau dikenal dengan muatan? Alhamdulillah. Berarti kemarin sekolahnya ya masuk ya semuanya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar materi baru di bab terakhir kelas 9. Babnya namanya adalah listrik dinamis. Oke, dah apa? Kemarin listrik statis, listriknya yang dialami oleh benda bermuatan. Ya. Bermuatan sehingga menimbulkan gaya tarik-menarik dan gaya tolak. Ada yang tahu? Sekarang kita belajar listrik dinamis. Apa listrik dinamis itu? Apa listrik dinamis itu? Bisa dibuka halaman berapa? Ada yang tahu mungkin? Saya beri waktu untuk mencari seperti apa sih listrik dinamis itu. Contohnya seperti apa listrik dinamis itu? Bukan Dina ya, dinamis. Mana ini Dina temanmu sendiri. Oke. Seperti apa listrik dinamis itu? Apa yang membedakan listrik statis dan listrik dinamis? Oke, coba dicari dulu di buku paketnya. Halaman 198. Oke. Contohnya apa? Listrik dinamis. Apa? Generator. Oke. Itu masih abstrak ya karena belum tahu bendanya. Yang dekat dengan kalian, seperti apa listrik dinamis? Baterai. Itu adalah sumber listrik ya. Contohnya apa? Simple aja. Lampu. Apakah lampu itu listrik dinamis? Bukan lampunya yang listrik dinamis. Kalau lampunya adalah alat elektronik. Jadi bagaimana lampu ini bisa menyala? Karena ada apa? Ada arus yang kita kenal kemarin. Kalau kemarin perpindahan elektronnya itu tanpa perantara, sekarang dia berpindah melalui peran. Menggunakan apa agar bisa lampu ini nyala? Angkat tangan. Menggunakan apa? Kabel. Nah, itu bedanya. Jadi kalau listrik dinamis itu ada rutenya, ada jalannya. Perantaranya itu kita kenal biasanya menggunakan
kabel kawat ataupun apapun ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, bagaimana? Tadi sudah dijelaskan bagaimana suatu lampu itu bisa menyala. Di sini ada video ya. Silakan kalian tengok di sini videonya ya. Yang bisa lihat ini videonya. Oke. Kita cek, kita percepatkan ya videonya ya. Nah, tadi kemarin itu bagaimana bisa menyalakan lampu itu ada 2 rangkaian harus kita pelajari hari ini. Ada rangkaian namanya rangkaian listrik tertutup sama rangkaian listrik terbuka. Kalian bisa amati di sana. Ya. Jadi ini beda sekali antara listrik terbuka dan tertutup. Ya, kalau rangkaian tertutup merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut terhubung tertutup. Oke, coba kalau lihat gambarnya tertutup itu, apa bedanya? Seperti apa ini? Ya, kalau kita cek, bagaimana ini tertutup? Tertutup ya, tidak ada jalur keluar sama sekali. Ini apa? Ini gambar apa ini? Saklar. Nah, ini adalah simbol dari baterai. Jadi simbolnya itu ada yang panjang itu plus, yang pendek itu min. Nanti kalian akan pelajari. Bahkan kalian nanti akan membuat rangkaiannya sendiri. Ini rangkaian listrik tertutup. Kalau rangkaian listrik tertutup, apa yang terjadi pada lampunya? Menyala. Karena listriknya ini bisa mengalir dari sini sampai kembali ke sini. Oke. Ya, kalau rangkaian terbuka bagaimana? Ini sudah rangkaian terbuka. Apakah menyala lampunya? Kenapa? Nah, ini ya, lihat di sini ya, karena ada bolongan. Wah, kenapa? Ada terputusnya aliran listrik. Arusnya itu tidak bisa mengalir. Ini disebut dengan rangkaian terbuka. Sehingga kita kenal alatnya apa untuk membuat rangkaian terbuka dan tertutup. Menggunakan alat apa biasanya? Saklar. Jadi kalau on berarti dia menyebabkan rangkaiannya tertutup. Kalau off, rangkaiannya terbuka. Luar biasa ya. Masuk Pak Eko ya. Nah, ini adalah gambar rangkaian yang mungkin terjadi di rumah kalian. Ya. Kabelnya banyak sekali. Walaupun rumahnya sekecil apapun, pasti peralatan elektroniknya lebih dari 1. Nah, kalian bisa lihat itu ya. Nanti kita ada 2 pertemuan. Pertemuan sekarang kita belajar tentang pengetahuan awal listrik dinamis. Pertemuan yang selanjutnya nanti mungkin minggu depan kita akan membuat ya paket rumah hemat energi atau rumah impian kalian nanti. Buatnya bukan rumah sungguhan ya. Nih. Oke. Kita akan ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama apa itu? Ada yang bisa membantu membaca? Oke, Mustaba, coba Mustaba dibaca nomor 1 tujuannya apa Mustaba? Oke, yang nomor 2 mungkin dibantu oleh Nida, silakan Nida. Melalui diskusi kelompok secara kolaboratif, peserta didik dapat menyelidiki keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian dengan tepat. Oke, yang nomor 3, Widodo. Ayo. Melalui diskusi kelompok secara kolaborasi. Oke, ada apa sama kolaborasi sama aja. Terus? Peserta didik dapat memainkan rangkaian listrik terbuka dan tertutup dengan tepat. Oke, yang terakhir, Ludi, Edi. Melalui percobaan secara kreatif, peserta didik dapat menyaksikan hasil rancangan lampu dalam rangkaian listrik dinamis. Oke, nanti kita akan ngomongin 4 hal ini. Yang pertama kita kenalan dulu namanya dengan kuat arus yang sudah disampaikan oleh Mustaba. Yang kedua kita akan belajar bagaimana bisa lampu itu bisa menyala, listrik itu bisa mengalir itu apa saja syaratnya. Yang ketiga nanti kita akan belajari apa hubungannya rangkaian listrik terbuka dengan tertutup. Yang terakhir, nah nanti kalian akan membuat suatu rancangan untuk mengatasi suatu problem. Apa Pak problemnya? Setelah lagi kita pelajari. Ya. Oke, problemnya seperti ini.
Ya, nanti ada kegiatan kita, ada banyak hal ya. Tujuannya tadi penilaiannya sama ya, nanti kalian harus menyelesaikan LKPD, penilaian sikap kalian selama diskusi, dan nanti ada evaluasi di tahap akhir. Oke. Kegiatannya ada 5 hal yang akan kita lakukan. Ini selama 30 menit. Yang pertama adalah mengenal masalah. Tentunya saya akan memberikan kalian masalah. Yang kedua, membentuk kelompok. Kelompoknya tetap. Ya. Yang ketiga, diskusi kelompok. Kelompok yang keempat itu adalah membuat bahan presentasi. Nanti ada perwakilan maju ya. Yang kelima, nah nanti itu kalian akan dengarkan dulu, menganalisis dan mengevaluasi solusi. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari 5 kegiatan ini? Oke, sementara untuk kelompoknya kita tetapkan karena saya ingin meneruskan kolaborasi yang minggu kemarin. Oke. Yes. Hop. Ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Oke. Dengarkan. Permasalahannya dengarkan. Misalnya kalian nanti suatu saat, oke, dengarkan dulu ya. Suatu saat kalian mungkin punya rumah lantai 10. Mungkin. Amin kan ya? Atau paling tidak kalian punya lantai 2 atau lantai 3. Ya. Ini contohnya ini ya. Ini ada Alif ya namanya ya. Alif ini kalau mau naik ke lantai 2, kamarnya di lantai 2, maka dia harus menghidupkan lampu. Lampunya itu, saklarnya itu ada pada lantai bawah atau di lantai 1. Nah, setelah dia naik tangga, ya kan udah dipakai lampunya, dia harus matikan lagi. Jadi kalau matikan, dia harus turun lagi. Nah ya, awalnya kan dalam kondisi gelap. Nah, ketika dihidupkan saklarnya, maka lampu itu yang ada di tengah antara lantai 1 dan lantai 2 itu menyala. Ya, ketika Alif naik lagi ke lantai 2, kan eman kan kalau tidak dimatikan, maka dia turun lagi. Nah, tapi kan namanya capek, tidak mungkin turun lagi kan. Dia biarkan lama-kelamaan. Lama-kelamaan apa? Tunggakan listriknya makin naik. Kenapa? Karena selalu kondisinya tuh, permasalahannya seperti itu. Anak menyalakan lampu di lantai 1, kondisi lampu ruangan mati awalnya ya. Kalau mau dimatikan tuh bagaimana caranya? Apakah Alif langsung turun tangga lagi? Ya. Saklarnya bagaimana nanti? Nah, masalahnya ini kalau ini dibiarkan terus-menerus maka akan menambah tunggakan listrik. Nah, kalian di sini harus mencari solusinya. Bagaimana caranya membuat suatu rangkaian ya yang bisa mempermudah Alif. Apa? Lampunya diputer, Pak. Waduh, ini lebih ekstrim daripada pakai saklar ya. Jadi daripada matikan lewat saklar, muter pakai lampu. Nanti turun lagi tangga, pakai tangga lagi, muterkan lagi. Oke, sebelumnya paham semua masalahnya ya? Bagaimana kalian nanti bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah Alif ini? Sehingga nanti ketika dia bisa naik ke atas, dia bisa mematikan lampu. Ketika dia turun ke bawah, nanti dia bisa menghidupkan atau mematikan lampu. Dengan menggunakan satu lampu. Pak, kenapa kalau udah dikasih 2? Kalau kasih 2 kan tambah-tambah boros ya. Kita gunakan 1 lampu. Gimana? Mungkin atau ada treatment khusus dari kalian, nanti kalian akan selesaikan. Dan kalian bisa cari di Google dan sebagainya. Paham terkait masalahnya? Ya, ini memang bukan masalah kalian, masalahnya Alif. Karena tidak semua punya rampai. Ya. Perhatikan ya masalahnya, paham ya? Oke. Ada yang bisa menjelaskan ke saya masalahnya seperti apa? Iya, masalahnya. Solusinya kan masih nyari ya. Apa? Masalahnya apa, Bro? Tahu juga. Itu apa masalahnya buat Alif itu? Masalahnya itu kalau naik itu masih menyala. Masih menyala. Mana menyebabkan apa kalau menyala? Tunggakan listrik. Kalau turun lagi menyebabkan apa, Alif? Turun lagi. Capek. Ya. Tujuannya mendukur, Pak. Tujuannya ke atas, Pak. Masa mau turun lagi untuk matikan lampu? Nah, itu masalah apa Anda? Masalah. Nah, berarti itu adalah masalah yang harus kalian selesaikan. Paham ya tahapan ini ya? Ada yang ditanyakan? Oke. Membuat kelompoknya saya akan tetap. Oke. 1 kelompok ambil. Kelompok siapa yang tidak masuk sekarang?
Nisha. Oke. Oke, silakan saya kasih waktu dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan kalian duduk dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4, 5, kelompok 6. Silakan. Saya kasih waktu. Oke. Kira aku tidak mau. Oke, silakan. 1. Dua. Kursinya bisa ambil itu loh kalau kurang. Ini kelompoknya siapa ini? Sini. Sana, sampai sana. Kenapa? Kok iso patah, Rek? Ya apa jadi Tony? Yang cacat gitu. Kita patah apa? Dari kemarin apa tuh? Baru sana. Dipatahkan kamu. Oke, sudah? Perhatikan. Seperti langkah selanjutnya apa? Sekalian pilih ketua kelompoknya, boleh berbeda, boleh sama. Setelah itu kelompoknya mengambil LKPD dari saya. Silakan. Tidak bisa. Sudah dapat LKPD-nya semua? Oke, sudah mendapatkan LKPD? Oke, biar tidak terjadi seperti kemarin, ya, saya jelaskan dulu LKPD-nya, bagaimana cara garap dan sebagainya, ya, agar kalian tidak bertanya lagi nanti. Ya, semuanya kelompoknya fokus di sini. Nanti kalian bisa akses ini di komputer masing-masing. Passwordnya adalah nanti kita kasih tahu ya. Nah, di sini ada LKPD. Ya, ini LKPD-nya. Perhatikan semuanya. Hello. Hai. Hai. Oke. Ya, ini LKPD-nya sama ya. Nama kelompok enggak usah saya kasih tahu, pasti tahu kalian ya. Nah, terus di sini LKPD-nya tujuannya sama kayak tadi. Petunjuknya silakan dibaca. Alatnya nanti kita menggunakan Gestem aplikasi ini ya. Sama pad nanti. Kegiatannya, perhatikan kayak tadi masalahnya ya. Kalian tulis di sini. Ini ada masalahnya secara jelas di sini ya. Nah, di sini identifikasi masalahnya apa tadi? Seperti yang si Bro katakan. Ya, identifikasi masalah. Apa saja ada masalahnya di sana? Paham? Jadi identifikasi masalah seperti yang Bro jelaskan tadi. Oh, membuat alip capek naik ke atas, ya. Tunggakan listrik itu kan identifikasi masalah. Paham? Terus rumusan masalahnya apa? Apa yang dicari? Mencari apa kalian? Solusi. Bagaimana solusinya? Untuk apa? Mengatasi. Nah, paham ya? Oke, kita sudah cari tadi ya, sudah luar biasa. Nah, langkah kerjanya nanti kalian akan membuat satu rangkaian terbuka dan satu rangkaian tertutup. Kalian bisa tengok di buku paket atau kalian bisa coba menggunakan aplikasi pad nanti. Di sini rangkaian terbuka kasih keterangan. Misalnya kalian mau buat apa lampu dan sebagainya. Oke. Nah, ini kalian isi ya. Bisa kalian cari di internet atau di buku paket. Nah, setelah itu yang paling penting yang ini. Solusinya apa dari kalian? Mengatasi masalah tadi. Pak, mending enggak usah rumah tingkat. Boleh masukkan solusi di sini ya. Atau enggak usah lampu, Pak, petengan. Nah, terserah. Atau kacamatanya, Pak, yang dikasih cahaya, dia perlu lampu. Jadi kan matikan lewat kacamatanya. Ya, silakan. Solusinya kalian bebas. Menggunakan teknologi apa saja, kalian bisa cari di internet. Paham? Ditulis solusinya.
Kalau itu memang rangkaian, kalian tulis rangkaiannya, gambar rangkaiannya di sini. Halo. Nah, perhatikan ya, di sini ada virtual lab-nya ya di sini ya. Ya, nanti ada pad-nya. Di sini ada pad, nanti kalian bisa sambungkan pad-nya di sini. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silakan kalian fokus pengerjaan LKPD. Saya kasih waktu kurang lebih 20 menit. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, silakan kerjasama, hidupkan komputernya, yang komputernya mati silakan kalian hidupkan. Gambar 6. LKPD-nya dihidupkan. Oke. Pak, apakah gambar lampu, Pak? Coba dikerjakan dulu sesuai dengan LKPD masing-masing. Pencet itu CPU-nya di bawah itu sudah. Ini juga pencet. Pencet CPU-nya di bawah. Ini juga pencet. Itu pencet. Di sini loh, di sini cepat ini. Pindah ini juga pindah. Itu dipencet tengah. Pencet tengah yang gitu. Pencet. Faedahnya. Sabar, sabar. Silakan diisi dulu identitas yang ada di LKPD. Cari dulu yang ada di LKPD dulu. Ya hidup kan ya sana. Satu komputer ya tidak apa-apa. Loh, coklat beri Yesus. Ini dulu Catatan di situ, username. Oh, login. Oke. Kenapa? Yang sana kan sudah nyala. Silakan buka Google. Oke, silakan kalian buka Google ya. Yang belum bisa connect internet, tanya. Tidak nyambung.
Coba, atau mungkin nanti ada lampunya yang kalian rubah, atau mungkin ada di bagian apa? Sakelarnya yang sakelar khusus, kan kita nggak tahu nanti. Silakan cari. Oke, Pak, gimana cara akses ini, Pak? Ya, udah sekali aksesnya ya, lihat ya. bit.ly strip PBL1 dinamis. Ya, Stella dulu ya. Ya, terlihat. Ya, bit.ly strip PBL 1 dinamis. PBL 1. PBL 1. Silakan. Ayo masukkan bit.ly. Masukkan dulu. Itu. AKM. Oke. PBL-nya di atas sini ya, bit.ly-nya di atas. Masuk. Oke, kalau masuk silakan, kalian juga bisa buat rangkaian di sana. PBL 1 nih dia. Oke. Coba ya, perhatikan ini. Kalian juga bisa membuat rangkaiannya lewat sini. Di sini kan ada Oke. Halo. Oke, perhatikan ini. Di sini kan ada tulisan di halaman pertama kan ada tulisan VLab ya. Diklik aja VLab-nya. Nah, kalian nanti bisa menggunakan ini untuk membuat suatu rangkaian. Yang mana? Yang mana? Rumusan masalahnya apa? Ya sudah, bagaimana? Tapi dalam kesimpulannya apa yang kalian dapat dari nomor 1 pertanyaan 1 sampai nomor 4 ini? Oke, ada yang ditanyakan? Belum bisa connect internet? Silakan. Kan sudah login itu. Ya udah, tinggal nyari lagi. Kita tulis bit.ly, tulis bit.ly. Cari dulu soalnya, bisa kamu cari di sebelah sini dulu. Identifikasi masalahnya apa tadi? Coba gaya rangkaian tertutup, terus kalian gambar di sana. Ya golek kabel menek le, boleh. Ya, kalian di sini juga bisa buat ya, perhatikan ya. Oke.
Halo? Nah, perhatikan di sini ya. Ini kalian bisa buat lampu. Oh, ada lampunya satu, Pak. Kita mau buat ini nyalakan. Ini harus rangkaiannya bagaimana kalau mau menyala. Nah, ini bisa menyala. Oh, kalau ini tak putus, Pak. Apa yang terjadi kalau ini terputus? Nah, oh pakai saklar aja, Pak. Oke, kita kasih saklar. Oh, kalau gini rangkaian tertutup. Kalau gini, nah, nanti kalian coba buat sendiri rangkaian kalian. Dicoba dulu. Tapi ingat LKPD-nya, masalahnya kalian selesaikan dulu ya. Masalahnya bagaimana caranya membuat, ya, biar tidak capek naik turun tangga. Justin tadi itu. Bit.ly. Fokus dulu ke LKPD-nya, itu untuk rangkaian dulu. Ada yang mengerjakan rangkaiannya kerjasama, ada yang mengerjakan LKPD-nya. Masukkan bit.ly strip PBL1 dinamis. PBL1. PBL1 dinamis. Nah, kenapa ini? Coba di sini. Ini kan lampu itu kan ada 2 tempat. Ini lampu 1. Nah, ini plus, ini minus. Kamu dimasukkan ke 1. Tuh, solusinya cari dulu tadi masalahnya Alif itu. Apa solusinya? Memakai lampu remote. Ya cari bagaimana. Mau solusi pakai remote, pemakaiannya bagaimana dan sebagainya itu kalian cari. Apakah ada lampu remote itu? Kalau ada dicari solusinya. Ya silakan kamu cari solusinya. Oke. Tambah saklar di atas ya. Terus kalau diambil saklar bagaimana? Misalnya dihidupkan ke atas langsung mati. Kalau maunya, yo kan bolak-balik lagi. Nah, coba dicari saklar yang khusus untuk tangga. Mungkin ada solusinya di sana. Coba. Oke, silakan cari solusinya ya. Solusinya bebas, kalian mau cari yang bagaimana? Itu ada temennya yang luar biasa solusinya menggunakan lampu remote. Jadi tiap hari remote-nya disai. Kalau mau naik, hidupkan, matikan dan sebagainya. Kalau dia mau turun, kalau dia mau matikan, gimana? Ya, itu berarti rangkaian apa? Rangkaian Tuh. Kenapa punya mudah dadi? Bukan, ada kesalahannya mungkin. resistor itu apa? Dicoba aja. Kalau dikasih resistor bagaimana? Digambar di situ. Apa? Ini jawab yang di sini. Yang gambar rangkaian ini. Kamu kan disuruh membuat rangkaian yang bisa menyalakan lampu dan mematikan lampu di gambar. Kan bisa ini pakai equation kan bisa ini dirubah pakai lambang ini kan bisa mudah kan? Oh. Apa? Yo dicari. Ya harus terpecahkan solusinya lah. Dicari dulu solusinya bagaimana. Ya kalian cari di YouTube saklar tangga gitu lah cari. Terus ada yang ngerjakan gambar itu, misalnya bro yang ngerjakan gambar ya gambar, kamu yang nyari solusinya. Jadi selesai semua LKPD-nya. Terus ada yang menjawab ini bro, kamu juga jawab yang ini, persoalannya di sini.
Oke, pakai saklar. Coba di sana pakai saklar 2. Di sini, Pak. Iya, coba di situ kan bisa. Hah? Menghapuskan. Kalau mau hapuskan, hilangkan di sini. Oke, silakan kalian cari ya. Silakan kalian explore. Dicoba. Jangan fokus mainan itu. Itu ada yang mengerjakan itu. Terus gimana solusi kalian? Bagaimana caranya? Ya, kan kayak tadi berarti. Ya, kalau hidup semua gitu. Sekalian enggak usah lampu. Itu ada tuh. Saklar apa itu? Wah, pakai itu ya, mungkin bisa ya. Jadi ya kan bisa kamu nanti rangkai, dipahami itu dulu. Iya, repot bang. Pengukuran loh. Iya. Kalau orang tuamu biasanya pakai apa? Kalau ngecek alur listrik? Pakai amperemeter boleh. Biasanya pakai apa? Pakai tespennya sudah. Bagaimana dengan kalau dikasih tespen menyala berarti ada arus listrik. Tespen, woi. Oke, jangan fokus membuat rangkainya saja. Fokuslah cari solusinya. Bagaimana cara mengatasi masalah saklar yang tadi itu? Mengatasi masalah lampu yang boros karena kalau naik turun, boros energi, boros tenaga. Ya. Berarti di dua ada dua, di bawah ada dua. Di bawah 1, di atas 1. Di bawah itu. Oh, di bawah buat hidupkan. Berarti kalau dia mau hidupkan, dia harus ke bawah. Kalau mau matikan, dia harus ke atas. Nah, coba. Itu baterai, lampu gitu, dikasih tanda. Iya. Iya, betul ya. Ini kan ini baterai, ini saklar kan. Ini kalau terbuka. Iya, kalau terbuka, kalau kayak gini kan ini berarti ya terbuka. Kalau ini saklarnya dalam kondisi tidur berarti tertutup. kan gini ya, ini tertutup, ini terbuka. Iya. Ditutup, mana lampunya di sini? Ayo jangan fokus main kayak gini. Fokus dulu masalahnya apa. Jangan. Ya boleh kan gitu. Silakan itu loh. Gimana caranya mengatasi masalah itu? Ya sudah, masih gitu pakai tes ngecek sudah selesai kan? Kan pakai nomor rekor. Cari cara benar. Iya, cari. Kan enggak tahu saya ada apa enggak itu. Apa? Ya, silakan. Idemu bisa dicoba. Resistor itu adalah untuk membuat hambatan lebih besar lebih kecil. Jadi hambatan khusus yang bisa diatur. Apa solusimu? Bagaimana mengatasi masalah itu? Coba cari di sini model mungkin ada saklar khusus. Bang, otomatis Pak, sendiri langsung nguruk Pak. Legendnya mana mati. Ada di situ, coba dicarikan. Ada apa enggak? Tidak tahu kamu dari yang mana.
mungkin bisa pakai sensor gerak. Ketika ada lewat orangnya lewat, lampunya bisa hidup. Kalau orangnya pergi, lampunya bisa mati. Ya, silakan cari ada apa enggak itu? Coba dicari. Gimana cara kerjanya? Ya nanti habis. Ini kan cuma simulasi. Kalau aslinya ya nanti habis. Oke, solusinya cariin. Fokus kerja. No, jangan mainan lampu tok. Bagaimana solusinya? Apa yang tawarkan kelompok kalian untuk mengatasi masalah Alif tadi? Tidak diisi sama sekali. Dan dijelasinnya apa masalahnya? Sebentar Pak, Mainan terus. Nggak fokus nanti. Terus masalah apa tadi? Masalahnya identifikasi tadi itu. lebih apa ya Pak, 2 kali kerja. Ya tulis di situ. Nanti membuat capek apa tak boros energi itu kan identifikasi masalahnya. Oke, 10 menit lagi. 10 menit setiap kelompok harus membuat solusi mengatasi masalah Alif tadi. Dan ingat, solusi itu harus solutif. Tahu solutif? Nggak ngayal. Ada, beneran ya, realistis. Kok lampu goib? Ya, ini jin Pak yang matikan dan hidupkan. Nah. Ya, silakan. Solusi ini jadi PRDA. Rangkaiannya sudah digambar. Rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Iya, nanti di sini yang bisa mematikan lampu sama menyalakan lampu. Satu mematikan, nomor 2 menyalakan. Kan bisa, tadi kan kamu sudah gambar, kan tinggal dirubah simbol aja. Misalnya ini. Ini lampu yang bisa apa? Yang bisa apa namanya itu? Menyalakan. Alu brutal ya guys. Apa sih itu, Pak? Misalnya ini yang lampu yang bisa menyalakan. Ya. Nah, terus Pak gambar ya Pak. Ya, jadi kan kayak gini aja beda. Oh, udah selesai. Iya gambarnya. Kan ketika ini disalurkan kan ada mengalir elektronnya, kan itu namanya arus. Gambarnya sih pertama. Yang bisa menyalakan dan Nyala. Terus tidak bisa menyala dulu. nah, kalau ini kan tidak bisa menyala dong kalau gini ya. Itu udah 2 gitu tok. Oh, lampu Hafiz gini. Iya, Pak. Jadi tulis jenisnya lampunya apa, bagaimana cara kerjanya kamu tulis. RGB. Apakah misalnya lampunya di lantai 1 itu remote-nya berapa, kapasitas jauhnya, apakah harus dekat? Kalau sama-sama dekat, misalnya, gaya remote, musuh si ati mudun ngiri no. Nah, kan kamu harus bikin. Ya, dicari jenisnya apa, ada berapa jenis jaraknya. Solusi itu harus solutif. Ya. Oke, ketemu solusinya kalian. Apa? Efisien itu artinya ya itu bagaimana membuat suatu rangkaian yang efisien ya. Tidak efisien berarti itu ya. Apa? Kenapa terbakar? Karena ini tidak masuk akal ya. Konslet. Coba di sini, ini kesalahannya di sini. Nah, ini di sini kesalahannya. Karena ini kan lampu itu punya lampu plus sama minus. Ini kalau disambungkan ke sini ya, maka yang satunya harus disambungkan ke sini biar bisa nyala. Kalau kamu sambungkan ke satu, cuma kamu sambungkan ke satu titik. Ya, misalnya kamu sambungkan ke satu titik tadi itu lampunya ini. Nah, ini kan ada di sini. Ini kamu sambungkan ke sini bisa nyala. Semakin banyak baterainya, nyala lampunya semakin keras, terang.
Oke, dipikirkan. Gimana solusinya? Sudah, pakai apa solusinya? Sensor gerak ada tadi sana. Seperti apa tipenya? Jenisnya apa aja? Kamu harus cari buktinya. Jadi tulis kalau gitu sensor gerak itu bagaimana di bagian akhirnya. Solusinya itu harus mereknya apa, kamu coba lihat. Cara pemasangannya berapa, harganya berapa. Listrik yang dipakai berapa, solusinya itu. Gimana caranya? Biar tahu harus. Adanya arus listrik yang mengalir dalam kabel. Dengan cara apa? Dulu dijajal ke tangan, Pak. Ya kalau nyetrum bisa. Apa lagi? Ya, Pen. Apa lagi? Yang paling penting apa? Lampunya? Ya sudah, gitu, ya kan? Pakai tangan boleh. Yang nyetrum ngono iku nyale ya. Oh, no akhirnya. Pasang saklar ganda kan bisa ya, Pak? Ya, Cok, apa ada saklar khusus untuk tangga itu ada apa enggak? Saklar ganda itu seperti apa? Dilihat dulu. Saklar ganda itu sama enggak dengan saklar biasa? Jangan mainan ini kok cari solusinya. Kamu sudah gambaran rangkaiannya di sini. Silakan, kamu kan sudah buat ini rangkaian bisa menyalakan. Jadi kok bisa ini nyala? Ini kok bisa Pak? Jadi pakai apa ini? Loh ini kalau di off kan kok bisa nyala, kalau di sini kan kok bisa mati. Apa? Kenapa? Hah? Ini kan bisa nyala ya? Ini. Nah, kenapa bisa punyamu itu kan aneh itu kan? Nah, kenapa bisa punyamu itu kan aneh itu kan? Apa? Ya, silakan kalau memang itu solusi terbaik menurut kalian pakai sentri silakan. Apa itu mungkin? Apakah itu solusi atau bukan solusi? Sudah ketemu solusinya. Tadi kan sudah ketemu kamu pakai saklar apa tadi? Apa? Ya, tidak apa solusinya. Silakan kalian mendapatkan. Atau kalian pakai dua solusi boleh yang bagus atau apa. Oke, 5 menit lagi perwakilan setiap kelompok satu anak ya untuk mewakilkan menggunakan apa solusinya. Lengkap ya, dilengkapi. Solusinya menggunakan apa dan apa itu harus kalian lengkapi. Oke, fokus ke solusi. Kalau memang mau pakai remote-nya pakai HP, berarti HP-nya harus dalam keadaan full. Nanti apa kekurangan dari ide kalian, apa kelebihan dari ide kalian. Jangan bisa tulis. Iki iso cuma. Sing mulai sih simpel mulai. Iki bisa kan hotel. Iki bisa biasa kan rumah. Lah yuk. Iki Pak. Itu sih kamu solusimu bagaimana? Ayo jangan fokus di situ. Idemu sudah ada. Solusinya apa? Yang nanti bisa diselesaikan di rumah. Oke, yang penting solusinya dulu ya, karena waktu kita terbatas. Solusinya nanti isian yang lain kalian bisa lengkapi. Solusinya dulu yang penting.
boleh menggunakan, kalau saklar khusus, saklar apa namanya? Itu harus ada. Coba pasti tidak mungkin tidak ada namanya. Lalu cara memakainya dengan HP. Aplikasi ini diinstal di remote TV gitu. Nah, ayo. Maka Ada apa? Coba, ada enggak itu? Ada enggak di sini kalian cari? Cari ini. Jadi cari dah. Coba. Silakan fokus semuanya cari di sini. Jangan cari ini, cari ya. Pak ada di TikTok, Pak. Silakan kalian cari mereknya apa kalau bisa. Ayo bro, lemes-lemes bro, cari bro. Siapa tahu bisa menjadi ide rumah impian kalian. Oke, soalnya sih saklar. Apa saklar keluar itu? Sudah berarti pakai itu bisa metodenya. Cara penggunaannya bagaimana? Coba dicari. Kalau ingin menghidupkan lampu posisinya bagaimana? Kalau ingin menyalakan lampu posisinya bagaimana? Nah? Kalau ingin menyalakan lampu, yang atas kondisi apa, yang bawah kondisi apa? Kalau menyalakan lampu seperti apa? Ya kamu simpulkan lah, masa saya yang menyimpulkan. Apa itu namanya? Hah? Ya, selain ini, coba itu. Apakah harus pakai saklar? Idemu pakai apa, Li? mati deh. Enggak mari ini lagu. Jadi ketika dia pakai sensor dah. Sudah jelaskan. Jadi Pilih sih, Pak. Pilih, tak pilih. Mari nih nanti. Kenapa? Iya. Kehabiskan ya. Iya. Sak jam Pak. Oh, nanti 1 jam tak taruh sini Pak. Iya. Nanti tak bantu. Apa? Boleh. Iya, silakan. Anak-anak ini soalnya barangnya biasanya dibeli di operasi ya. Ya nanti saya yang jaga dulu. Terus kalau jawabannya kurang, misalnya Tutup aja. Oke. Apa? Saklar. Saklar juga sama. Nah, dengan perpindahan arus yang berbeda-beda. Oke. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Silakan ada kelompok yang mau maju terlebih dahulu. Oke. Ada kelompok yang mau maju? Oke. Apa? Kan kalau di rumah kan nggak pakai baterai. Kalau pakai baterai pakai apa? Sumber listrik yang lain kalau di rumah. Kalau pakai baterai, habis baterai berapa di rumah? Boleh. Saklar
saklar apa? Apakah saklar biasa apa saklar khusus? Oke. Terus bagaimana lampunya ketika posisi mati nyala itu bagaimana? Yang atas itu harus off, on, apa bagaimana kalau ini? Oh, kalau off, on, mati lampunya. Kalau sama-sama, ya. Nah, berarti posisinya ketika nyala, berarti salah satu harus off atau on. Kalau mau mati, berarti sama-sama off atau on. Tuh. Paham? Ini loh, ini kan kan hidup kan? Ya, hidup kan? Nah, posisi kan ini posisi mati. Berarti ini off, ini on. Nah, posisi hidup kan? Kalau dia mau matikan, kan nyata di sini. Berarti ini on, itu mati lampunya. Seperti itu kan cara kerjanya. Iya, kalau sama-sama on di saklar ini pasti lampunya hidup. Sama-sama off, lampunya hidup. Kalau salah satu on, salah satu off, maka lampunya mati. Nah, itu kan ya kan enggak sama kan itu. Nah, iya, kalau beda, kalau sama mati. Nah, itu kan. Itu adalah cara kerjanya nanti. Kalau sama on, Pak. Iya kan, kalau sama on kan Nah, ini beda. boleh. Setelanya boleh. Ya sama, silakan kalian atur setelanya sesuai kalian. Video ketemu ya. Tapi apa jadi? Oke. Ayo silakan maju, kelompok siapa dulu? Nida mau maju. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Nida. Oke. Semuanya fokus dulu. Nida mau menjelaskan tentang solusi yang akan diberikan oleh kelompoknya. Oke. Sini Nida. Oke, ini kelompok trio ini ya. Silakan, cepetan. Yuk. Oke, semuanya fokus, perhatikan dulu, mungkin solusinya bisa menjadi solusi untuk kalian. Oke. Halo. Fokus semuanya, dihentikan aktivitas laptopnya ya, komputernya dihentikan semuanya, lihat ke depan. Hargai yang maju ke depan. Perhatikan. Oke, silakan lanjut. Kami dari kelompok 4 akan memecahkan solusi dari masalah yang kami akan membuat lampu sensor gerak. Jadi ketika kita jalan dan melewati ruang itu, maka lampu akan menyala dengan sendirinya. Dan ketika sudah lewat, terus lampunya akan mati sendiri dalam waktu 31 detik. Harganya mulai dari 40 sampai 70-an. Mereknya Philips. Jadi solusi dari kelompok 4 menggunakan lampu sensor gerak. Sehingga ketika bergerak ya melewati lampu, lampunya nyala. Jadi ketika meninggalkan kurang lebih 30 detik bisa mati. Itu bisa menghemat listrik kan? Bisa. Tapi mahal di awal, tapi untuk seterusnya bisa. Oke. Ini solusi dari kelompok 4. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Oke, ada yang ditanyakan? Anu Pak, Apa? agar lampu tersebut menyala terus. Agar lampu tersebut menyala lebih lama. Hah? Caranya gimana? Agar lampunya. Ya apa ya? Loh, ada yang pandanya. listrik hanya posisinya Ini suwe. Loh, yo Ada ingin adol. Lah. Ya, benar. Ya, ini kata kelompok 4 ini solusinya untuk menghemat listrik ketika tingkat. Ya, ini bukan lampu yang ada di kamar. Kalau di kamar pakai sensor ya. Ya, ini khusus yang ada di tingkat. Ketika orang jalan dia bisa hidup, ketika dilewati dia bisa mati. Ini solusi dari kelompok 4. Ya. Oke, ada yang ditanya lagi? Nanti kelompok sana kalau pengen nyala sendiri apakah bisa?
lampunya diatur menyala sendiri? Mungkin bisa ya. Oke. Jadi mungkin diatur sendiri bisa menyala. Oke. Itu dari kelompok 4. Ada yang ditanyakan? Tidak ada lagi? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Tolong ditutup semua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang maju lagi? Oke, silakan maju selanjutnya kelompoknya Adine Aldo. Oke, silakan 2. Yuk maju depan. Ada solusinya. Bertiga boleh. Cepetan ayo. Boleh. 4 boleh. Ya. Oke, perhatikan. Hentikan dulu aktivitasnya. Setiap kelompok wajib bertanya ya. Biar nanti ini solusinya setiap orang beda-beda. Ini solusi dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, silakan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Sebaiknya sakralnya dipasang pada suatu tempat saja. Maksudnya adalah sakralnya dijadikan satu, namun arus listriknya harus sesuai dengan lampu yang dipasang. Dan harga sakralnya biasanya cukup murah, yakni hanya 40. Jadi solusimu tetap saklarnya tetap ditaruh di bawah semua itu atau atas semua. Jadi ketika mematikan lampu tetap harus naik, menyalakan harus turun gitu. Kayak gitu kan saklarnya, taruh di tempat satu kayak gitu kan, banyak itu. Ya. Terus siapa saklar yang kamu maksud itu? Loh, kalau di masjid itu misalnya mau menyalakan lampu atas lewat bawah. Loh. Perhatikan. Perhatikan ini ya dari kelompok berapa ini kelompok 3. Solusinya dibuat saklar yang banyak seperti ini. Ya, jadi tapi tetap ditaruh di satu tempat. Tapi lampunya dibuat dengan arus berbeda-beda. Jadi nanti kalau tempatnya yang luas itu menggunakan arus yang besar sehingga lampunya terang. Kalau tempatnya kecil menggunakan arus yang kecil lampunya itu agak redup seperti itu. Cuma solusi dari tangga itu bagaimana? Kalau ditaruh di bawah semua saklarnya, setiap dia mau nyalakan dia harus ke bawah. Setiap mau matikan harus ke bawah. Nah, solusi kamu tepat untuk hematnya bagaimana? Dengan membuat lampu berbeda arus. Benar. Hah? Solusinya tidak usah dibuat di robot. Oke. Oke, tadi ya, ini solusinya. Bagus juga pemikiran dari kelompok 3 untuk menghemat lampu. Jadi setiap lampu itu dibuat dengan arus yang berbeda-beda. Ya, saya tidak tahu apakah bisa arus yang berbeda atau lampunya saja yang dibuat berbeda-beda sehingga nanti nyalanya berbeda. Tapi saklarnya tetap satu di tempat. Apa? Ada yang ditanyakan? Solusinya ngingatin dulu. Apa? Ya, solusinya punyamu katanya temenmu pancet capek berarti solusinya. Oke, solusinya tetap capek. Cuma hematnya lebih hemat, tapi cepat capek orangnya karena bolak-balik turun tangga. Nggak usah diurusi, oke? Bisa diakhiri dulu kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini ada tambahan ilmu ya. Dibuat saklar dengan arus yang berbeda. Itu ilmu dari kelompok 3. Cuma solusinya masih tetap capek. Ya. Karena solusi saklarnya masih ada di satu tempat. Oke, mungkin ada yang maju lagi?
Oke, silakan kelompoknya Rehan. Ayo maju. Sampaikan saja sesudah yang sudah aja. Kelompokmu. Oke, ini kelompoknya baru patah dulu. Kamu siapkan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin memberikan solusi. Halo. Kami dari kelompok Halo. Perhatikan dulu. Hargai tadi sudah maju dihargai biar kita tahu solusi-solusi yang muncul. Kami dari kelompok pertama ingin memberikan solusi mengenai masalah alif. Solusi untuk masalah alif yaitu menggunakan dua saklar khusus. Jika dua saklar itu sama-sama on, maka lampu akan hidup. Dan jika dua saklar itu off dan on, maka lampu akan mati. Jenis saklar yaitu saklar hotel. Harga saklar hotel cukup murah, yaitu sekitar 17.000 sampai 24.000. Mereknya bisa merek Philips dan lain-lain. Jadi temanmu menggunakan solusinya menggunakan saklar khusus namanya saklar hotel. Jadi di bawah dipasang saklar, di atas dipasang saklar. Jadi ketika posisi saklar itu sama-sama on atas dan bawah, maka lampunya posisi mati atau nyala? Nyala. Jadi ketika di on kan yang bawah sama-sama posisinya on atau off, lampu nyala. Naik ke atas tinggal meng-off-kan, maka lampu akan mati. Itu menggunakan saklar khusus namanya saklar hotel. Oke. Itu ya, solusinya yang kedua menggunakan saklar khusus. Jadi tidak perlu bolak-balik ke bawah ya. Oke, mungkin itu ada yang ditanyakan? Kelompok yang lain silakan bertanya. Oke, ada pertanyaan itu loh. Apa bro? Jadi kalau dari atas itu. Iya. Iya, Pak. Iya. Bawah. Oke, jadi kalau mau menghidupkan tinggal dipencet aja. Kalau mau menghidupkan, misalnya mau turun, mau menghidupkan dulu, yang atas di klik on, yang bawah kan off. Maka nanti sama-sama on atau sama-sama off tergantung settingannya. Klik bisa menyala. Tinggal di bawah diklik lagi, nanti bisa mati. Saklar tukar, ya. Paham ya? Kami hebat harga. Hebat harga. Listrik. Sekian dari saya. Terima kasih. Kalau terima jadi itu teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok terima jadi. Nih, kelompoknya Rehan, silakan. Ayo, yuk. Ayo, semuanya maju ya kita. Coba maju, ngomongin. Oke, saklar sama juga. Oke, sini. Yuk, silakan mulai. Assalamualaikum, kami dari kelompok pertama akan memberikan solusi dari masalah tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mencari solusinya dalam menyelesaikan kemacetan atau bisniskan dengan mudah. Menggunakan bantuan stop kontak, membuat atau menggunakan dua saklar di lantai 2 dan lantai 1. Berarti kamu empat saklar. Lantai 2, lantai 1 2 saklar, lantai atas. Oh. Atas 1. Berarti sama dengan yang tadi, kalau tadi menggunakan saklarnya itu. Beda. Bedanya apa? Kalau kamu? Oke, bisa dijelaskan. Wah, ini ada. Ini berbeda ini karena ada stop kontak itu bagaimana? Bagaimana? Coba dijelaskan. Rehan. Ya, gimana? Seperti apa? Kalau ini kan pakai 2 saklar. Kayak kamu 2 saklar sama 1 stop kontak. Stop kontaknya untuk apa? Untuk penyambungan listriknya, Pak, agar bisa mengalir. Oh, stop kontaknya untuk sebagai sumber listriknya itu ya nanti ya.
stop kontaknya di atas, Pak. Apabila ingin dimatikan langsung stop kontaknya di langsung matikan. Oh, oke. Wah, ini desain yang radikal sekali ya. Jadi bukan menggunakan saklar khusus, saklarnya biasa. Kalau on ya misalnya menyala, tapi kalau ingin matikan stop kontaknya, maka listriknya kan putus. Satu rumah langsung mati listriknya. Nah, luar biasa ya. Kita tambah ilmu lagi bahwa ada namanya stop kontak ya, yang ini yang bisa mematikan semua saluran pada satu tempat atau bahkan satu rumah yang kita kenal dengan ya stop kontaknya. Luar biasa ini tambahan ilmu ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Kasihan ya kalau stop kontaknya. Ini ada yang mandi, stop kontaknya. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bapaknya Rehan. Tambahan ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya, kita banyak ilmunya ya. Tadi ada lampu sensor gerak. Terus ada saklar tukar atau saklar hotel. Terus ada menggunakan metode stop kontak. Yang terakhir menggunakan saklar beda arus. Oh, ini luar biasa. Oke, ada yang berbeda mungkin? Mungkin ada yang berbeda? Solusinya terakhir ya, kelompok terakhir ya. Sama solusinya pakai apa kelompok ini? Saklar rumah. Oke. Yang di sini menggunakan saklar apa? Saklar tukar. Berarti saklar tukar ya. Kelompok ini berdiri, kelompok yang ini, kelompok ini berdiri dulu. Ini berarti sama ya, menggunakan saklar tukar. Oke, kasih tepuk tangan juga untuk kelompok ini, Rek. Penjelasannya sama, menggunakan saklar tukar. Saya tidak suruh maju ya, karena hampir sama penjelasannya ya, saklar tukar. Silakan yang menggunakan saklar rumah maju. Itu ilmu baru mungkin ada. Silakan maju ke depan kelompoknya. Yuk, terakhir. Ayo. Saklar tunggal. Oke, silakan. Seperti apa saklar tunggal itu? Nggak usah kurang ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paralel akan memecahkan solusi dari masalah yang dialami oleh ahli. Oke, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu membuat sakral baru di lantai atas yang menghubungkan ke lantai bawah. Membuat saklar baru di lantai atas yang menghubungkan ke. Terus yang bawah ada saklarnya tuh. Cuma disambungkan. Bagaimana cara mengaturnya ketika dia harus hidup dan mati itu bagaimana? Kalau di bawah dihidupkan, kalau mau matikan lewat mana? Berarti saklarnya tetap saklar biasa, cuma dipasang di atas dan di bawah. Bisa apa enggak menurut kalian? Misalnya kalau di bawah sudah dinyalakan, kalau mau matikan lewat atas, bagaimana sambungannya? Oke, itu mungkin ya, bisa dimatikan lampu itu. Itu kan ada 2 lampu itu, matikan 1 lampu. Nah, itu mati. Kalau mau nyalakan, matikan yang sampingnya itu. Mati KB gitu. Itu kan berbeda arus mereka, tidak ada sambungannya gitu. Ya. Kalau punyamu bagaimana? Kalau yang di sini kan menggunakan saklar khusus, namanya saklar tukar atau saklar hotel. Kalau kamu menggunakan saklar biasa, cuma dipasang di 2 tempat. Nah, sekarang bagaimana ketika posisi lampu menyala, kondisi yang on yang mana? Yang bawah on. Kalau mau mematikan, yang atas di-on-kan juga. Ayo. Hidupkan lampunya, hidupkan lampu. Ya, oke. Bagaimana? Nah, itu temukan solusinya ya. Apakah bisa menggunakan saklar biasa atau ada saklar khusus
untuk satu lampu 2 saklar. Kalau satu saklar untuk 2 lampu atau 3 lampu itu bisa. Ya, saklar biasa bisa. Coba dipikirkan rangkaiannya bagaimana. Sudah ya? Ada yang ditanyakan di kelompok ini? Sudah paham ya maksudnya ya? Udah rumit ya? Oke. Tidak apa-apa, silakan kalian revisi lagi idenya nanti ya, menggunakan yang ide yang luar biasa. Ya, oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Paralel ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, perhatikan karena tadi sudah selesai ya. Oke, kita coba mengingat lagi tujuan pembelajaran kita ya. Oke, nanti untuk LKPD-nya kalian bisa selesaikan ya. Setelah LKPD-nya kalian bisa selesaikan, kalian coba explore lagi ide-idenya. Mungkin ada yang tadi ada yang menggunakan lampu menggunakan remote, ada yang menggunakan sensor gerak, ada yang menggunakan lampu dengan menggunakan sensor suara. Perhatikan dulu. Ada yang menggunakan saklar tunggal atau menggunakan saklar khusus. Oke. Oke, perhatikan ini ya. Kita cek lagi tujuan pembelajaran kita. Jadi, kalian sudah memahami kuat arus, tadi ada soal kan terkait kuat arus ya. Bagaimana kita menguji kuat arus yang ada pada lampu? Tahu ada kuat arus apa enggak pada rangkaian? Tadi dengan apa caranya? Dengan menggunakan test pen ya, untuk mengetahui atau. Ada lagi? Dengan menggunakan tangan, itu lebih ekstrim itu. Kalau truk, itu ada kuat arus yang mengalir, oke. Dihitung dengan menggunakan amperemeter, boleh. Bagaimana kita tahu apakah ada kuat arus? Ya, solusinya ketika lampu itu menyala, berarti ada kuat arus yang mengalir. Ya. Jadi ketika alat elektronik itu menyala, misalnya kalian ngecas itu masuk, berarti ada arus yang mengalir. Ya. Sudah ya, paham ya? Yang kedua, menyelidiki keberadaan kuat arus listrik pada suatu rangkaian dengan tepat. Tadi dengan menggunakan ampere, dengan menggunakan test pen boleh, atau menggunakan ekstrim lagi menggunakan tangan. Tapi saya tidak sarankan itu. Kalau arusnya kecil, tapi kalau arusnya besar, ya bisa menyebabkan kematian. Terus yang ketiga, membandingkan rangkaian listrik. Kalau rangkaian listrik terbuka, apa yang terjadi? Angkat tangan. Angkat tangan. Apa? Oke. Kalau terbuka, arusnya tidak mengalir. Lampunya, kalau arus tertutup. Apa Ludi? Kalau lampunya tertutup. Lampunya arusnya mengalir. Jadi, rangkaiannya itu harus rangkaian Terus, saya punya pertanyaan. Apa gunanya saklar? Apa bro? Untuk membuka dan menutup sebuah rangkaian. Itu menggunakan saklar. Kalau off berarti rangkaiannya terbuka. Kalau on, mantap. Yang terakhir, menyajikan hasil rancangan lampu ya. Untuk menghadapi solusi tadi, yang pertama ada temannya yang menggunakan sensor gerak. Ya. Ada yang menggunakan saklar tukar atau saklar hotel. Ada yang menggunakan metode beda arus, ada yang menggunakan saklar tunggal ya, bolak-balik ya itu. Ada juga mungkin kalian bisa tambahkan ya, ada yang menggunakan remote ya, ada yang menggunakan sensor suara, mati, hidup dan sebagainya, itu bisa ya. Ada yang menggunakan sensor apa lagi yang di sana yang sekarang sedang digunakan untuk menghemat energi listrik. Kalau di daerah-daerah Jepang itu ketika kalian melihat film-film Jepang yang ketika orangnya jalan ya, itu lampunya menyala. Berapa menit orangnya pergi menjauh, lampunya mati. Itu menggunakan sensor gerak. Cuma di Indonesia belum dipakai. Kenapa? Karena sensor gerak harganya mahal. Kalau ditaruh di luar, nah, kayak kemarin ya, kalau mungkin panel surya
Nah, itu kan menggunakan baterai panel surya itu mahal kan? Itu ditaruh, alhamdulillah 1 bulan tidak ada baterainya. Di daerah kota itu semuanya menggunakan panel surya untuk menghemat energi kan? Tapi baterainya bukan malah hemat, baterainya diambil karena harganya luar biasa mahal, jutaan. Menek sekali langsung dapat ya. Oke, makanya itu Indonesia itu belum siap infrastruktur karena sumber daya manusianya masih belum siap menerima kemajuan teknologi ya. Ya dicolong dan sebagainya. Oke, itu mungkin ya tujuan pembelajaran pada kali ini. Kita masuk ke terakhir yaitu evaluasi. Nah, oke, ini saya punya gambar di sini. Silakan kalian tulis ya. Kalau saya matikan saklar nomor 2, lampu mana yang mati? Ditulis, dipikirkan dulu. Kalau saya matikan saklar nomor 2 atau off-kan saklar nomor 2, lampu mana saja yang mati? Oke, coba dimasukkan dulu. Yang mana? Bisa nanti ya. Silakan dikerjakan dulu, dicoba dulu. Kalau saya matikan S1, siapa yang lampunya mati? Kalau saya mematikan S3, siapa yang lampunya mati? Dicoba kalian kerjakan dulu. Karena ini nanti ada hubungannya dengan berikutnya yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau saklar 1 posisi mati, siapa lampu yang mati saja? Kalau saklar 2 posisi mati atau off, lampu apa saja yang mati? Kalau saklar 3 posisi mati, lampu siapa saja yang mati? Oke. Atau yang tidak menyala kok mati ini ya. Coba dipikir dulu. Kalau dimatikan semua pasti mati semua. Nah, nanti kita akan pelajari. Yang benar tuh paralel, bukan paralel ya, paralel. Oke, sudah? Silakan dipikirkan dulu. Sudah ya? Sudah semua? Sudah mulai mikir? Sudah? Yang benar duduknya. Kalau kiranya mau di kafe, ya jangan di sekolah. Ya. Sudah? Bagaimana? Widodo sudah? Sudah? Bisa? Paham? Kalau lampu nomor 1 sudah, coba dikerjakan. Ayo, coba kalian mikir. Jangan ikut pikiran teman. Coba dipikir dulu. Oke, sudah ya? Oke, kita masuk ya. Lanjut. Oke, perhatikan. Kalau saklar 1 kondisi off, lampu mana yang mati? Angkat tangan. Lampu mana yang mati? Lampu nomor 1. Oke. Karena lampu nomor 1 itu tidak mendapatkan arus. Ya, karena terputus arusnya mati. Kalau S2 dimatikan, angkat tangan. Apa Ludi? Lampu 2 yang akan mati. Oke. Kalau S3 dimatikan, lampu mana yang akan mati? Semua. Lampu 3 dan lampu 4. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalau di sini saya kasih saklar, saya matikan, lampu mana yang mati? Kalau saklarnya saya taruh di sini, semua mati. Itu yang digunakan menggunakan stop kontak. Makanya stop kontak itu ditaruh dekat dengan sumber listrik. Juga kalau mau matikan semua, dimatikan stop kontaknya, maka akan mati semua. Itu luar biasa ya. Oke, kita sudah belajar banyak hari ini. Kalian sudah bisa membuat rangkaiannya. Nah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan mencoba hal baru lagi ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan wakil ketua kelas untuk memimpin doa karena pelajaran kita sudah berakhir. Mulai. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.